Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Su Yi mendongak. Energi pedang berwarna darah itu melonjak ke langit, merah menyilaukan, hanya saja kekuatan pedang yang menakutkan itu menyebabkan kekosongan runtuh menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Melihat tempat di mana energi pedang muncul, samar-samar terlihat bahwa ada altar kuno yang berdiri di sana. Anehnya, altar itu sangat kabur, dan sekitarnya diselimuti oleh kekuatan ruang dan waktu, yang membuat altar itu seolah menghilang kapan saja. Setelah tiba di sini, apakah Anda merasakan perubahan pada tubuh Anda? Su Yi bertanya. Aling tertegun sejenak, dan berkata dengan bingung ubah. Sepertinya tidak. Su Yi mengerutkan kening dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri mungkin waktunya salah, atau mungkin kultivasimu masih terlalu lemah. Aling mengerutkan kening seperti daun willow dan berkata dengan tidak dapat dijelaskan, Saudara Xiao, apa yang kamu bicarakan? Su Yi tersenyum, tidak apa-apa, ayo pergi, terus masuk lebih dalam, meskipun ini adalah area terlarang, bagi Anda dan saya, itu tidak berguna, Anda tidak perlu khawatir menghadapi bahaya apapun. Sebenarnya, Aling sudah sangat gugup, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Su Yi, dia masih menggertakkan giginya dan terus bertindak. Waktu berlalu. Semakin dalam Anda masuk ke Gunung Mowu, semakin tenang suasananya. Sepanjang jalan, hampir sulit untuk melihat monster yang melarikan diri, dan raungan binatang yang melengking dan menakutkan tidak lagi terdengar. Kabut hitam memenuhi udara di sini, energi pedang berwarna darah itu padat, menyedihkan, tumpul, dan dingin. Sepanjang jalan, Aling menemukan banyak ramuan aneh, banyak di antaranya bahkan tidak dia ketahui namanya. Tetapi dapat disimpulkan bahwa itu adalah harta langka kelas 1. Jika Anda dapat memilih satu, Anda dapat pergi ke kota dan menjualnya dengan harga setinggi langit. Namun di kedalaman Gunung Mowu ini bisa terlihat di mana-mana. Dalam keadaan kesurupan, Aling curiga bahwa dia telah datang ke rumah harta karun alami yang besar, tanahnya penuh dengan harta karun, dan ada cukup banyak kesempatan bagi para biksu di dunia untuk bermimpi. Tetapi dari awal hingga akhir, Su Yi tidak melihat harta itu, tetapi mendesak Aling untuk mempercepat. Meskipun gadis itu memiliki banyak kebingungan di hatinya, dia secara bertahap mempercayai kata-kata Su Yi. Karena di sepanjang jalan, memang tidak ada bahaya. Dan semakin dalam Anda pergi, semakin langka dan lebih berharga harta yang Anda temui di sepanjang jalan. Setelah setengah jam, di sini saja, Su Yi tiba-tiba berbicara. Pada saat ini, mereka sudah sangat dekat dengan ki pedang berwarna darah yang naik dari langit, sekitar 10.000 kaki jauhnya. Melihat dari sini, Anda bahkan dapat dengan jelas melihat bahwa dalam energi pedang berwarna darah seperti pilar langit, ada banyak rune misterius yang diatur, seperti simbol berbentuk pedang yang bengkok dan berkelok-kelok, misterius dan tidak jelas. Dan tempat di mana energi pedang mengalir keluar memang sebuah altar. Altar Tao berdiri di tanah, seluruh tubuhnya hitam, dan tingginya 100 kaki. Di sekitar altar Tao, aliran waktu dan ruang bergolak, menghasilkan suara gemuruh yang menggelegar. Energi pedang itu keluar dari altar Tao, dan energi pedang itu penuh dengan langit dan bumi, dengan panik menyerap cahaya bulan dari Demon Flame Purple Moon. Mendengar kata-kata Su Yi, Aling akhirnya menghela napas lega. Bahkan jika dia percaya pada Su Yi lagi, dia masih berada di bawah tekanan besar di sepanjang jalan. Untungnya, kita akhirnya bisa berhenti sekarang. Letakkan aku di atas batu di satu sisi, dan kamu pergi untuk mengumpulkan harta karun, ingat, jangan terlalu jauh dariku. Su Yi mendesak, selain itu, dalam waktu setengah jam, kamu harus kembali. Aling ragu-ragu dan berkata, Kakak Xiao, aku tidak khawatir kamu berada di sini sendirian, kenapa kamu tidak? Bagus. Su Yi berkata sambil tersenyum, aku yang paling aman di sini, silakan, jangan buang waktumu. Aling menggigit bibir merah mudanya dan berkata, oke, kalau begitu jika kamu menemukan sesuatu, kamu harus meminta bantuan sesegera mungkin. Ini baik. Segera, Aling bertindak sendiri. Su Yi bersandar di batu, menghadapi energi pedang yang naik dari langit di kejauhan,
matanya berkedip, dan dia jatuh ke dalam perenungan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Aling kembali. Wajah kecil gadis muda yang menawan itu penuh dengan kegembiraan, dan dia berkata dengan tegas. Saudara Xiao, ada begitu banyak harta. Aku tidak tahu banyak harta, mereka terlihat seperti harta peri legendaris. Lihat itu. Setelah gadis itu kembali, dia meletakkan setumpuk harta di depan mata Suyi, matanya cerah dan wajahnya penuh kegembiraan. Mata Suyi menyapu. Dapat dilihat bahwa sebagian besar harta ini adalah obat spiritual di tingkat alam Ascension, dan ada juga 3 atau 2 jenis obat peri, tetapi tidak jarang, semuanya ada di tingkat alam semesta. Selain itu, ada beberapa materi spiritual, dari berbagai jenis. Tapi itu saja. Tapi Suyi bisa mengerti suasana hati gadis itu. Harta karun yang tidak dia benci ini memang harta yang diimpikan oleh seorang kultivator alam roda spiritual seperti seorang gadis. Perlu dicatat bahwa kekuatan tempur tertinggi desa Kaoshi hanyalah basis kultivasi Xuanhe Jing. Di atas alam Xuanhe, ada juga Realem King Realem jalan ke langit, dan kemudian jalan menuju kenaikan. Lebih jauh ke atas adalah jalan menuju jalan abadi. Saat ini, hanya dalam waktu setengah jam, sejumlah besar harta di tingkat Realem Ascension, serta 3 atau 2 jenis ramuan tingkat immortal Dao Yuji telah dikumpulkan. Panen semacam ini benar-benar dapat membuat orang kuat di alam Ascension menjadi gila, belum lagi seorang gadis di alam roda roh seperti Aling. Ambil dulu. Suyi tersenyum dan berkata, kesempatan terbesar malam ini bukanlah benda asing ini. Aling tertegun sejenak, dan berkata, Kakak Xiao, bagaimana menurutmu? Kamu masih berkultivasi di sini, tidak ada kecelakaan, kamu akan dapat menerobos malam ini, menginjakkan kaki di jalan Xuandao, dan menjadi kaisar alam Xuanzhao di antara para biksu di dunia. Suyi tersenyum. Dia telah melihat bahwa budidaya Aling telah mandek di alam roda roh untuk waktu yang lama, dan hanya ada satu kesempatan untuk memecahkan kemacetan. Betulkah? Alan tidak bisa mempercayainya. Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Suyi tertawa. Aling tiba-tiba merasakan perasaan tidak nyata seperti mimpi. Saya hanya merasa bahwa semua yang saya alami malam ini sangat luar biasa, tetapi itu terjadi dengan sangat realistis. Dan semua ini. Aling mau tidak mau menatap Suyi. Saudara Xiao di depannya terluka parah sehingga dia bahkan tidak bisa berjalan, jadi dia harus membawanya sendiri. Tapi dia sepertinya memiliki kekuatan misterius dalam dirinya, yang selalu bisa membawa kejutan dan kejutan untuk dirinya sendiri. Aling tidak akan pernah lupa bahwa 7 hari yang lalu, dia diracuni oleh racun ular dan hampir mati, dan bahkan tetua klan tidak berdaya. Tapi di depan kakak Xiao, itu seperti masalah sepele. Dia hanya belajar sendiri teknik rahasia, dan racun ular di tubuhnya dapat dengan mudah dijinakkan. Selain itu, selama 7 hari ini, saudara Xiao juga secara pribadi menginstruksikannya untuk berlatih, dan memecahkan banyak teka-teki dan kebingungan dalam perjalanannya untuk berlatih. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dalam 7 hari terakhir, meskipun basis kultivasinya belum mencapai perubahan besar, pemahamannya tentang Dao besar dan pemahaman kultivasi telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Saudara Xiao, dia pasti eksistensi yang luar biasa, bahkan mungkin peri. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat? Gadis itu diam-diam berspekulasi di dalam hatinya. Apa yang kamu pikirkan? Cepatlah berlatih, ingatlah untuk menggunakanku untuk mengajarimu latihan rahasia. Suyi tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi bingung gadis itu. Seolah terbangun dari mimpi, Aling dengan cepat mengangguk. Duduk bersila dan melepaskan pikiran yang mengganggu, gadis itu segera memasuki keadaan meditasi. Pada saat ini, gadis itu sendiri tidak menyadarinya, saat tubuhnya meraung, diam-diam, untaian jalan cahaya misterius dan tidak jelas menghujani dan mengalir ke tubuhnya. Tidak jauh dari sana, Suyi, yang sedang duduk di atas batu, memiliki pemandangan indah dari semua ini, yang tidak mengejutkan. Ki pedang berwarna darah naik dari langit, menarik kekuatan Dao Zhou Suzong, semuanya berkumpul di dunia ini. Bahkan jika makhluk abadi berlatih di sini,
mereka dapat memiliki efek magis yang luar biasa. Belum lagi seorang kultivator roda spiritual seperti Aling. Sayangnya, itu tidak membantu diri sendiri untuk berlatih. Suyi menghela nafas, sedikit tidak berdaya. Ketika dia datang ke Gunung Mowu, dia juga bertanya-tanya apakah dia bisa menemukan beberapa harta yang bisa menyembuhkan lukanya. Sayangnya, tidak. Cedera Dao di tubuhnya berasal dari Dai, yang begitu menakutkan sehingga Dao Xing menyentuh ambang sungai panjang takdir. Belum lagi obat-obatan abadi, itu adalah obat ilahi biasa, dan sangat berguna. Namun, Suyi tidak mengharapkan hal lain. Satu-satunya harapannya adalah dia dapat mengumpulkan basis kultivasi lini pertama. Selama dia memiliki basis kultivasi lini pertama, dia dapat menggunakan harta yang tersembunyi di tubuhnya. Dengan cara ini, dia memiliki caranya sendiri untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sambil memikirkannya, Suyi mengalihkan pandangannya ke altar Tao di kejauhan. Sayangnya, tanpa Taoisme di tingkat para dewa, tidak mungkin untuk memasuki tanah rahasia yang disegel di celah ruang dan waktu. Kalau tidak, saya mungkin dapat menemukan beberapa harta yang dapat menyembuhkan saya. Suyi tanpa sadar ingin menggosok alisnya, tetapi mendapati bahwa dia bahkan tidak bisa mengangkat jarinya, apalagi lengannya. Sekarang saya tidak berbeda dengan orang lumpuh yang lumpuh. Suyi menertawakan dirinya sendiri. 1 jam kemudian, Aling berdiri dengan tenang, dengan alis senang, "Saudara Xiao, seperti yang Anda katakan, saya telah memecahkan hambatan kultivasi dan mengambil kesempatan untuk berkhotbah baris pertama." Suyi tersenyum dan berkata, "Karena itu masalahnya, jika kamu tidak membuktikan Dao saat ini, kapan kamu akan menunggu?" Seolah dipukuli di kepala, Aling tiba-tiba tersentak dan berkata, "Pelajaran kakak Xiao benar." Mengatakan itu, tampilan berbeda muncul di alis gadis itu, dan sosoknya yang menawan terangkat ke udara. Ledakan. Di kedalaman langit, ada awan perampokan yang muncul. Itu adalah malapetaka besar dari kultivasi Tao untuk para biksu di alam roda roh. Selama Anda berjalan melewatinya, Anda dapat melepaskan diri dari jalur jalan spiritual dan menginjakkan kaki di jalur jalan yang dalam. Bencana semacam ini, Suyi Zhao cukup terbiasa, tidak mengejutkan sama sekali. Bencana telah datang. Suyi bersandar di sana, diam-diam menyaksikan gadis itu bertarung dengan sengit di bawah cahaya langit. Sangat berbahaya. Gadis itu berulang kali terluka dan dalam situasi yang menyedihkan. Tapi Suyi tidak khawatir. Taoisme Aling memiliki dasar yang kuat. Dalam 7 hari terakhir, dia telah memberikan bimbingan khusus di jalannya untuk menembus dunia. Tidak perlu khawatir tidak bisa menjadi bukti terobosan. Benar saja, hanya setengah jam kemudian. Perampokan itu tersebar. Aling berhasil melampaui kesengsaraan dan menginjakkan kaki di jalan Profound Way. Tetapi pada saat ini, Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di bawah langit, Aling yang baru saja membuka khotbah sedang mengalami transformasi yang menggetarkan. Cahaya menyilaukan memandikan sosok halusnya di dalamnya. Dan Suyi dengan jelas melihat bahwa di tubuh Aling, ada bayangan nadi spiritual dalam bentuk pedang Dao. Vena spiritual itu sangat kabur, menjulang dan terlihat, seolah-olah itu dibentuk oleh kondensasi ki dan darah. Di atas pembuluh darah spiritual, ada juga 9 lubang spiritual seperti pusaran misterius. Ini vena pedang Jiu Qiao. Rao adalah bahwa suasana hati Suyi sekuat besi, dan pada saat ini dia tidak bisa menahan napas, merasa sedikit bingung. Jadi, Aling, dia kemungkinan besar keturunannya. 9 lubang pedang urat. Kekuatan alam yang luar biasa menakjubkan. Bahkan bisa dikatakan langka di dunia. Generasi keempat, Yi Daoxuan, lahir dengan 9 apertures sword vein. Pada saat ini, ketika dia melihat jenis kekuatan bawaan yang muncul dari Aling, bagaimana mungkin Suyi tidak terkejut? Tidak perlu memikirkannya, Aling kemungkinan besar adalah keturunan Yi Daoxuan di kehidupan sebelumnya. Suyi merasa sedikit aneh di hatinya. Dalam banyak kehidupan sebelumnya, Su Xuanjun, Guanzu, Shenmu, Wang Ye, dan bahkan Li Fuyu tidak pernah menikah dan memiliki anak. Hanya Yi Daoxuan, tidak hanya sekali menikah dan memiliki anak,
tetapi juga meninggalkan banyak keturunan dalam hidupnya, dengan dupa yang diturunkan dari generasi ke generasi, cabang dan daun menyebar, membentuk kekuatan klan. Tidak diragukan lagi, jika kekuatan bawaan Aling benar-benar urat pedang Jiu Qiao, dia pasti keturunan Yi Daoxuan. Tidak heran gadis ini memiliki perasaan aneh ketika dia berada di Gunung Mowu, dan menemukan saya yang sedang koma saat itu. Su Yi diam-diam berkata, dan Gunung Mowu di alam Changlan ini sangat mungkin menjadi tempat pengasingan dan penghindaran yang ditinggalkan oleh generasi keempat untuk keturunan klannya. Memikirkan hal ini, Su Yi tiba-tiba merasa tercerahkan. Ketika Yi Daoxuan hampir mati, hatinya tidak mau dan pikirannya sulit untuk tenang. Apa yang paling dia pedulikan tidak diragukan lagi adalah kerabat klannya sendiri. Oleh karena itu, ketika dia datang ke dunia domain dewa kali ini, kekuatan Taoisme Yi Daoxuan akan mengirim dirinya ke alam Changlan ini untuk pertama kalinya. Adapun tetua klan Li Changqing, karena dia mahir dalam teknik jiwa bintang kecil, dia juga pasti banyak berhubungan dengan klan Yi Daoxuan. Su Yi merenung, yang aneh adalah bahwa baik Aling dan Li Changqing terlalu lemah dalam kultivasi, dan mereka tidak terlihat seperti keturunan seorang guru dewa di puncak 9 penyempurnaan. Memikirkan hal ini, Su Yi menggelengkan kepalanya. Tidak perlu memikirkan keraguan ini sama sekali. Temukan saja kesempatan untuk mengobrol dengan Li Changqing, dan mungkin Anda akan dapat mempelajari beberapa kebenaran. Selain itu, selama kultivasi seseorang dipulihkan, beberapa jawaban juga dapat ditemukan dari ingatan Yi Daoxuan. Di bawah langit, Aling menyapu ke sisi ini. Pada saat ini, dia telah berhasil menembus ranah, menginjakkan kaki di jalan Xuandao, dan menjadi ranah Xuanzao yang kuat. Terima kasih, Kakak Xiao. Aling sangat bersemangat dan sangat bahagia, wajah kecil Ming Xiu yang menawan penuh dengan Xiyue yang sulit disembunyikan. Su Yi tersenyum dan berkata, tidak perlu mengucapkan terima kasih untuk beberapa hal kecil. Manfaatkan waktu ini untuk bermeditasi dan memperkuat latihanmu. Sebelum fajar, kita harus bergegas kembali ke desa. Aling mengangguk patuh. Hati gadis itu telah lama diyakinkan oleh metode Su Yi, pada saat ini, dia akan menuruti apa yang dikatakan Su Yi. Benar saja, meskipun gadis kecil ini telah menerobos, kekuatan bawaannya belum benar-benar terbangun. Su Yi diam-diam berkata. Dia memperhatikan bahwa aura 9 lubang pedang urat di tubuh gadis itu menghilang lagi. Ini adalah tanda tidak sepenuhnya terangsang dan terbangun. Sampai fajar menyingsing. Di kejauhan, ki pedang berwarna darah yang naik dari langit berangsur-angsur menjadi ilusi dan kabur, dan sepertinya menghilang kapan saja. Aling, lakukan yang terbaik untuk mendesakku untuk mengajarimu Decree Profound Harvest. Su Yi memerintahkan. Iya. Aling mengeluarkan jimat rahasia kosong, dan jimat rahasia itu diukir dengan Decree Profound Harvest, dan dia mendesak jimat rahasia itu dengan seluruh kekuatannya. Wah! Sebuah dekrit misterius dan tak terduga keluar. Tiba-tiba, pemandangan luar biasa muncul, dan energi pedang berdarah di kejauhan bergetar hebat. Segera mengikuti, total 3 lampu pedang berwarna darah meraung dan menyapu jimat rahasia di tangan Aling. Seluruh jimat rahasia menjadi berdarah, memancarkan aura kehancuran yang menakjubkan. Oke. Su Yi dengan cepat menghentikannya. Jika dia mengumpulkannya lebih jauh, Aling mungkin bisa menahannya, tetapi jimat rahasia ini pasti akan meledak, tidak mampu menahan kekuatan energi pedang berwarna darah itu. Aling segera berhenti dan berkata dengan terkejut, Saudara Xiao, energi pedang berdarah itu bisa dikumpulkan. Su Yi tersenyum dan berkata, tidak ada orang lain yang bisa, tapi kamu dan aku bisa. Aling mengangguk. Mungkin karena terlalu banyak misteri dalam diri Su Yi, dan dia telah belajar menahan rasa ingin tahunya. Dan hati Su Yi juga sangat rumit. Dia belum pernah menikah dan memiliki anak, tetapi sekarang, ketika dia mengetahui bahwa Aling kemungkinan besar adalah keturunan dari kehidupan sebelumnya. Perasaan ini cukup aneh, tak terlukiskan. Sebelum fajar, Su Yi dan Aling sudah kembali ke desa Kaoshi dan tidak mengganggu siapapun. Setelah begadang semalaman, Su Yi berencana untuk tidur siang. Bagaimanapun, dia menjadi orang yang lumpuh dan tidak bisa berkultivasi, jadi nikmati waktu luang yang langka ini.
Ingat, singkirkan harta itu dengan metode rahasia yang aku ajarkan padamu. Su Yi memperingatkannya dan tertidur lelap. Aling menatap Su Yi yang sedang tidur, dan terdiam untuk waktu yang lama, lalu dengan hati-hati meninggalkan ruangan. Ketika langit cerah, sekelompok cahaya yang keluar menembus langit dan meraung menuju Gunung Mou dari segala arah. Itu adalah pembangkit tenaga listrik dari semua camp. Hampir semua setan dan setan. Desa Kaoshi terletak di kaki Gunung Mou, dan penduduk desa juga dikejutkan oleh pemandangan ini. Namun, tidak perlu panik. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali ada perubahan drastis di Gunung Mou, itu akan menarik banyak kekuatan kultivasi untuk datang dan menjelajah. Dalam hal ini, penduduk desa telah lama terkejut. Kamu dan manusia paria lainnya mematuhi perintah. Tiba-tiba, sebuah kapal harta karun yang mempesona muncul di atas desa Kaoshi. Di kapal harta karun, seorang pria berjubah perak berteriak, "Kami dari Sekte Setan Api Surgawi, dan kami di sini untuk mengumpulkan harta di Gunung Mou di bawah perintah Lord Ling Xixian. Cepat dan bergabunglah dengan kami, dan lakukan perjalanan ke Gunung Mou bersama kami." Tiba-tiba, ada keributan di desa Kaoshi. Sekte Setan Api Surgawi. Salah satu dari 3 kekuatan iblis utama di kota Huoding, ada banyak iblis abadi di sekte tersebut. Di alam Changlan, Sekte Setan Api Surgawi mungkin sangat umum, tetapi di mata penduduk desa Kaoshi, Sekte Setan Api Surgawi adalah raksasa yang cukup untuk mereka hormati. Yang paling penting adalah bahwa penduduk desa Kaoshi ingat bahwa tahun lalu, adalah pegar roh dari Sekte Iblis Api Surgawi yang datang sendiri dan membunuh seorang anak di desa untuk mencari harta karun. Untuk sesaat, semua mata tertuju pada tetua klan Li Changqing. Li Changqing berkata dengan suara yang dalam, "Semua orang harus bekerja sama dan berjalan dengan orang dewasa dari Sekte Setan Api Surgawi." Segera, pria berjubah perak di kapal harta karun itu mengangguk puas, "Hitung kalian manusia paria." Di kerumunan, Aling sangat marah. Pria berjubah perak ini jelas juga ras manusia, tetapi dia bersedia untuk melayani sekte iblis dan bertindak sebagai kaki tangan iblis, menyebut mereka manusia paria, yang benar-benar penuh kebencian. Tapi Aling juga tidak berani angkat bicara. Dunia begitu. Di dunia Changlan, menjadi anjing untuk ras iblis jauh lebih tinggi daripada status ras manusia. Bisa dibayangkan betapa rendahnya para biksu di dunia Changlan. Segera, penduduk desa Kaoshi semuanya diminta, dan mereka pergi ke Gunung Mou bersama dengan orang-orang dari Sekte Setan Api Surgawi. Pemandangan seperti itu juga terjadi di desa-desa lain di kaki Gunung Mou. Pembangkit tenaga listrik dari semua faksi utama membutuhkan orang-orang yang akrab dengan situasi Gunung Mou untuk memimpin. Penduduk desa yang telah tinggal di sini selama beberapa generasi secara alami menjadi pemandu kekuatan utama. Selain itu, penduduk desa itu juga akan digunakan sebagai kuli untuk membantu orang-orang kuat dari kekuatan kultivasi mengumpulkan harta. Tidak ada yang berani melawan. Jika tidak, selalu ada bahaya kematian. Di alam Changlan, kehidupan umat manusia serendah rumput, yang diketahui seluruh dunia. Bahkan pembudidaya manusia yang paling kuat tidak memiliki status atau martabat sama sekali di mata ras iblis. Su Yi, yang sedang tidur nyenyak, memperhatikan pergerakan di desa dan tidak bisa menahan cemberut. Tapi segera dia tertidur lagi. Suara marah Aling lah yang membangunkan Su Yi. Kakak Xiao, bangun." Ketika Su Yi membuka matanya, dia menyadari bahwa itu sudah senja. Cahaya matahari terbenam seperti api. Melalui kisi-kisi jendela, Su Yi dapat dengan jelas melihat bahwa wajah kecil cerah Aling penuh dengan kecemasan dan kemarahan. "Apa yang terjadi?" Su Yi mengerutkan kening. "Kakak Xiao, ikut aku dulu, dan aku akan memberitahumu di jalan." Aling mengangkat tangannya dan berbalik, dan kursi roda kayu muncul. Kursi roda itu ditutupi dengan kulit binatang yang lembut. Gadis itu menempatkan Su Yi di kursi roda dan mendorongnya menjauh dari rumah dengan tergesa-gesa, menghadapi senja yang berdarah, dia berjalan menuju rumah tetua klan Li Changqing. Dalam perjalanan, Su Yi akhirnya mengerti mengapa Aling begitu sedih dan marah. Hari ini, penduduk desa Kaoshi diminta,
dan mereka pergi ke Gunung Mowu untuk mengumpulkan harta bersama dengan pusat kekuatan dari Sekte Setan Api Surgawi, dan semuanya berjalan lancar. Tetapi dalam perjalanan kembali, karena kepala desa Sue Tianyun secara tidak sengaja bertentangan dengan orang kuat dari Sekte Setan Api Langit, dia terbunuh di tempat. Ya, hanya karena satu kalimat, Sue Tianyun dibunuh oleh pihak lain, dan dia mati. Ini membuat semua penduduk desa Kaoshi sangat marah. Hari ini, mereka seperti sapi dan kuda, berlari bola-balik untuk Sekte Setan Api Surgawi, mengumpulkan sejumlah besar mayat monster dan ramuan. Namun pada akhirnya, bukan saja dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, tetapi pihak lain membunuh kepala desa hanya karena satu kalimat, siapa yang tidak bisa marah. Pada saat itu, Paman Sue hanya mengatakan bahwa hari sudah larut, dan dia ingin membawa pulang penduduk desa sesegera mungkin sebelum hari menjadi gelap, tetapi dia dihancurkan oleh cambuk dari pembangkit tenaga listrik Sekte Setan Api bernama Cusi Kepala, memarahi Paman Sue karena tidak tahu apa-apa, tidak sayang untuk mati. Mata Aling merah, marah dan sedih. Wajah Sue Tianyun muncul di benak Suyi, dalam kesannya, meskipun kepala desa memiliki temperamen yang keras dan dingin, dia berhati hangat dan cukup bergengsi. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mati hanya karena saya pergi ke Gunung Mowu. Saat itu, kamu. Suyi ingin mengatakan sesuatu, tetapi menahan diri. Dia ingat bahwa bagaimanapun juga, Aling adalah seorang gadis muda yang tidak tahu banyak tentang dunia. Dia tinggal di sebuah desa kecil sepanjang tahun. Dihadapkan dengan pemandangan seperti itu, dia ditakdirkan untuk panik, dan tidak mungkin untuk mengambil tindakan pencegahan. Ditambah dengan kejadian yang tiba-tiba, gadis itu takut sudah terlambat untuk menghentikannya. Jangan sedih, hal berikutnya, serahkan padaku untuk menangani, kamu hanya perlu mengikuti perintahku. Suara Suyi lembut, dengan kekuatan yang menenangkan. Menurut Aling, orang-orang dari Sekte Setan Api Langit tidak pergi, tetapi datang ke desa Kaoshi, yang sekarang berada di dekat rumah tetua klan Li Changqing. Yah, saudara Xiao, aku akan mendengarkanmu. Aling menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya, hanya mata merahnya yang menunjukkan betapa sedihnya gadis itu. Hal ini membuat Su Yi Shinseng sangat simpatik dan berkata, aku berjanji, aku akan membuat rintangan jahat itu membayar harga yang tak tertahankan. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.